Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Ibu Insinyur Hartini Marpal. Yang terhormat Camat Tanjung Morawang, dalam hal ini diwakili Sekcam Tanjung Morawang. Yang kami hormati pimpinan PT Wahana Alam Lestari Konsultan beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir dan bertemu serta berkumpul di aula yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka atau dalam acara yaitu untuk pembahasan dari konsultan publik AMDAL. Baik para bapak dan ibu serta hadirin sekalian, untuk menghemat waktu maka kita bacakan tertib acara pada kesempatan hari ini. Susunan acara konsultasi publik AMDAL, rencana pembangunan gedung dan stokyard untuk kegiatan perdagangan besar mobil baru yang berada di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 21, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Auto 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di aula kantor camat Tanjung Morawang dalam keadaan sehat. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dari masa kita mendapat syafaat dari beliau. Nanti kita sama-sama mendengarkan paparan dari konsultan, terus penyampaian dari para dinas lingkungan hidup. Nanti juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir boleh memberikan pertanyaan, tetapi dengan persyaratan kita tentukan per segmen. Jadi tidak sembarangan angkat-angkat tangan. Jadi kita kasih segmen pertama misalnya 2 atau 3 orang, kemudian segmen kedua 2 atau 3 orang. Kita bagi nanti dari 2 segmen supaya acara ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Sampaikan nanti apa yang perlu Bapak Ibu sampaikan dengan sopan santun, karena nanti malah kita berdebat kusir yang tidak ada habisnya. Jadi silakan pada saat pemaparan dari konsultan ataupun penyampaian dari Ibu Kadis Lingkungan Hidup, Bapak persiapkan apa pertanyaan yang mau ditanyakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Wonosari yang dihadiri Bapak Sekdes, Bapak Ibu dari Pemerhasa, PT Astra dan konsultannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan tahapan penyusunan AMDAL dari suatu kegiatan yang akan dibangun. Yang ini Toyota merupakan gudangnya ya Pak ya, gudang untuk menerima mobil baru dari Jakarta Pak. Jadi dari Belawang dibawa ke sana. Saya tanya mungkin 1 minggu bisa 500 mobil yang datang untuk dibagikan di seluruh Sumatera Utara dan Aceh. Nanti sudah datang di sana diperiksa, baru dikirimlah ke dealer-dealer Toyota yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Sedangkan untuk aspek-aspek non teknis, terutama ekonomi, sosial dan budaya,
itu nanti mungkin bisa dikaji lebih banyak lagi oleh pihak konsultan sehingga bisa memahamkan masyarakat di sekitar kondisi rencana pembangunan kegiatan yang baru ini. Kita sama-sama memberikan masukan kepada konsultan nantinya supaya tulisan ataupun dokumen ini dapat menjadi panduan buku hidup matinya usaha ini. Dia harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam dokumen itu nanti supaya terciptalah kondisivitas di dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Puji syukur atas kehendak yang mana memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kebersamaan di ruangan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Secap, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas dari Konsultan Berdasar, serta bapak-bapak yang serta ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Saya hanya menambahkan saja yang mana sudah digariskan sama Yang Gadis. Dan kesempatan ini Bapak Ibu yang berdomisili di seputaran, sampaikan apa yang perlu disampaikan, sampaikan dengan bijaksana. Kami sebagai pihak keamanan mendukung perusahaan yang ada selagi perusahaan itu berjalan sesuai dengan prosedurnya yang digariskan oleh pemerintah. Demikian itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Insinyur Abdul Paul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Desa. Yang saya hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kepala Desa. Kemudian juga yang saya hormati Bapak dan Ramil dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa Proamil. Yang saya hormati Ibu Mega sebagai konsultan Pangdam. Kemudian Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati. Selanjutnya adalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Jadi sedikit gambaran, PT Astra International Tbk ini adalah satu perusahaan yang berdomisili di kantor pusat di Jakarta, dan di Sumatera Utara ini kita memiliki 10 cabang, Bapak Ibu semua. Kemudian juga di Sumatera Utara sendiri itu ada 3 dealer yang mempunyai mereka ada 6 cabang, dan di Aceh itu ada 1 dealer. Adapun kenapa kita memilih lokasinya di Desa ini? Ini adalah merupakan satu wujud daripada partisipasi Astra International dalam hal berkontribusi terhadap perekonomian khususnya Sumatera Utara. Karena arahan dari pemerintah pusat waktu 2020 satu menteri yang datang kita diundang juga dari Pak Budikno, Pak Edi Rahmayadi. Beliau mendengar bahwasanya kita akan membuatkan beberapa titik sentral daripada pergudangan unit kendaraan baru. Jadi diputuskan oleh manajemen Toyota di Sumatera itu ada tadinya 3 tempat, ada di Palembang, di Riau, Pekanbaru, dan di Sumatera Utara. Jadi yang di Riau itu kita usahakan taruh ke Sumatera Utara untuk
menyediakan kontribusi peningkatan ekonomi khususnya di Sumatera Utara, dan yang di Aceh juga lebih daripada Pak Gubernur dihadir di Sumatera Utara. Nah kemudian titiknya di mana? Titiknya di mana? Ini kita sudah memiliki cari dalam area ini kira-kira 3 tahun yang lalu. Terus terang awalnya kita nyarinya 10 hektar, tapi ternyata yang clear suratnya sudah itu sekarang sudah kita selesaikan pembangunannya 9,1 hektar atau 91.500 meter persegi. Jadi nanti gudang ini seperti yang disampaikan Ibu Artini tadi, itu office-nya nggak banyak, hanya sekitar 1.150 meter persegi. Lainnya itu adalah parkir, ya. Jadi kendaraan yang dari Jakarta selesai diproduksi dari pabrik diangkut oleh kapal kita, bongkar di Belawan, dari Belawan itu menjadi titik kumpulnya di Desa Wonosari. Satu kebanggaan juga, titik-titik gudang ini itu terdaftar secara global, bahkan juga beberapa area di Sumatera Barat untuk support. Jadi tentu besar harapannya ini dapat terrealisasi, juga dapat berkontribusi positif bagi pemerintah daerah dan lingkungan Desa Wonosari. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas dari Sedang, ya dari Sedang Ibu Artini Mataung. Yang kami hormati Bapak Camat Andi Rawan, diwakil oleh Bapak Sekcam. Yang kami hormati Bapak Kades, yang diwakili oleh Bapak Sekdes, ya. Bapak Dan Ramil. Yang kami hormati juga Bapak Adril dari Manajemen PT Astra Internasional, serta para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami muliakan. Izinkan saya kalau menyampaikannya agak berdiri Bapak, supaya juga saya bisa lebih fokus. Izin Bapak Ibu yang sudah pernah dengar dokumen Anda, adakah? Tidak. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit saja apa itu dokumen AMDAL. AMDAL itu adalah analisa mengenai dampak penting lingkungan hidup. Nah, kenapa dia wajib AMDAL? Nanti kita bicarakan kriteria wajib AMDAL. Karena dokumen lingkungan ini adalah dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada dokumen AMDAL dan KUPL, kalau Bapak Ibu pernah dengar, untuk kegiatan yang sudah masih dalam perencanaan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dokumen DLH dan DPLH adalah untuk kegiatan yang sudah beroperasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan pernah bekerja di dalam suatu perusahaan mempunyai dokumen DPLH dan DLH untuk kegiatan yang sudah beroperasi. Nah, PT Astra Internasional yang berada di Jalan Medan Lubuk Pakam kilometer 21 mempunyai luas lahan 91.531 dan luas bangunan 1.148,3 meter persegi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021, jika luas bangunannya di atas 10.000 dan atau luas lahan di atas 5 hektar, maka dia wajib AMDAL. Nah, karena PT Astra Internasional mempunyai luas lahan 9,1 hektar dan luas bangunannya kurang lebih 1.100 meter persegi, maka kegiatan ini diwajibkan menyusun dokumen AMDAL dengan kategori C. Rencananya PT Astra akan membangun ada pos security, ada kantor, ada ruang utilitas, kemudian ada stall cuci, kemudian ada parkir motor, mobil, stok ya, kemudian ada stalker, karet, teman-teman dan segala macam. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL, syarat untuk menyusun dokumen AMDAL bahwa kegiatan pembangunan itu harus sesuai dengan tata ruang yang berada di lokasi kegiatan. Nah, berdasarkan surat dari PKKPR, surat dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
bahwa rencana kegiatan PT Astra ini sudah sesuai dengan tata ruang yang berlaku di Indonesia, terutama di Kabupaten Deli Serdang, dengan jenis peruntukan tata ruangnya adalah kawasan pemukiman perkotaan, kawasan pengembangan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi secara tata ruang, kegiatan ini sudah sesuai dengan tata ruang yang berlaku di Indonesia, terutama Kabupaten Deli Serdang. Nah, setiap kegiatan itu mempunyai dampak, baik dampak penting, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah misalnya kalau pemangkasa kegiatan hendak membangun, dia merekrut tenaga kerja lokal, maka otomatis akan ada terjadi kesempatan kerja dan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, kalau seandainya pemangkasa kegiatan tidak mengelola air limbah yang dihasilkan, misalnya air limbah domestik dari mandi, cuci, kakus kegiatan itu, maka akan terjadi pencemaran terhadap kualitas air sungai ataupun air permukaan. Maka penurunan kualitas air permukaan, kemudian ada mobilisasi peralatan ketika membangun, maka terjadi penurunan kualitas udara dan peningkatan kemiskinan. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, maka dibutuhkanlah dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungannya seperti yang sudah saya sebutkan adalah jenis dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL adalah selain dia dokumen ilmiah, dia merupakan dokumen hukum. Karena dia dokumen hukum, maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Undang Cipta Kerja tahun 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan tentang Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kemudian ada turunannya PP 4 tahun 2021 tentang jenis usaha wajib AMDAL, UKWPR ataupun SPPL. Dan yang terakhir adalah tentang PP 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ini adalah manfaat AMDAL, ya, digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah dan membantu pengambilan keputusan oleh pemangkasa kegiatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan dokumen lingkungannya. Kemudian yang pemangku kepentingan dalam AMDAL, siapa-siapa saja yang terlibat dalam AMDAL itu adalah selain pemangkasa dan pemerintah juga masyarakat. Maka yang dikaji dalam dokumen AMDAL adalah ada aspek komponen fisika, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Yang dikaji dalam komponen fisika dan kimia adalah misalnya peningkatan kualitas udara, penurunan kemiskinan, gitu kan, kemudian penurunan kualitas air permukaan dan sebagainya. Kemudian untuk kesehatan masyarakat seperti misalnya prevalensi penyakit, banyaknya penyakit ISPA di dalam rencana kegiatan, kemudian 10 besar penyakit, kemudian status gizi, dan data sanitasi lingkungan. Kemudian setelah itu kita akan mengundang masyarakat pada tahap sidang komisi AMDAL dan LKPL. Jadi dokumen AMDAL ada 3, dokumen kerangka acuan, dokumen AMDAL, dan dokumen LKPL. Masyarakat dilibatkan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan, yaitu di sini di pengumuman koran dan konsultasi panel yang sudah kita ekspos di koran tanggal 15 April 2023 di koran Tribun. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan saran tanggapan kepada pemangkasa kegiatan terhadap rencana pembangunan ini, yang diundang adalah masyarakat yang memang betul-betul berada di Desa Wonosari. Yang kedua adalah masyarakat yang berada di sekitar Desa Wonosari, persis dekat dengan lokasi kegiatan. Yang ketiga adalah LSM. Tapi tidak semua LSM. LSM yang diundang adalah memang LSM yang sudah terbukti secara formal memberikan dukungan terhadap kegiatan Desa Wonosari. Pak Sekjen, terima kasih. Kami kembalikan.